mudah-mudahan semoga kamu cepat terbuka dan bisa teratasi semua masalah-masalah yang dirasakan oleh Mas Pur. Enggak, lu ada masalah tak apa nih? Pur, ambil bapak minum ya. Ya pak. Ini ya. Aku mau ngobrol dulu nih ya. Ya pak. Minum ya. Ya. Jadi kamu ini mau kuliah, Iya pak. terus mau kuliah masuk jurusan apa? Saya mau masuk jurusan ekonomi. Karena menurut saya benar-benar suka sama jurusan ekonomi itu pak. Emang kamu tahu tentang ekonomi apa aja? Ya, saya punya gambaran kalau suatu saat saya jadi kerja di kantor gitu, kerja punya di bagian ekonomi pak. Jadi saya mau ambil jurusan tetap yang saya pengen pak, yaitu jurusan ekonomi. Terus kamu mau masuk jurusan ekonomi buat tujuannya buat apa? Ya saya mau belajar sesuai apa yang saya mau pak, jadi biar ke sayanya juga nggak ada beban gitu. Jadi terus yang gitu apa sih, penerus bapak siapa selain kamu? Kan anaknya cuma kamu doang. Kenapa nggak ngikutin jejak bapak aja jurusan hukum? Kan lebih enak. Jadi bapak kan selalu apa sih, kalau kamu jurusan hukum kan jadi bapak bisa ngasih kamu tentang apa sih yang bapak ketahui gitu. Ya saya nggak suka pak ambil jurusan hukum. Saya takut kalau misalnya saya tetap ngikut saran jurusan bapak yang bapak pengen, takutnya saya nggak bisa mengikuti perkuliahan dengan baik karena dari saya juga emang nggak suka gitu dasarnya. Jangan sama bapak kan bapak tuntut kamu supaya bisa, bapak ajarkan. Ya saya jadi nggak mau kepaksa gitu pak. Kalau misalnya bener-bener jurusan yang saya pengen dan sampai terjadi gitu kan, jadi enak gitu. Kalau misalnya Kamu ngikutin kata bapak aja sih. Bapak ngegedein kamu dari kecil kan. Supaya apa? Supaya kamu nurut sama bapak. Kenapa kamu sekarang memilih kata hati kamu, nggak memilih kata bapak? ya, karena saya juga nggak mau ngecewain bapak. Kalau misalnya suatu saat saya nggak berhasil, Yaudah ngikutin kata bapak aja, biar bapak membimbing. Suatu saat kamu nggak bisa tentang hukum kan bapak bisa ajarkan, biar bapak bisa bimbing. tapi saya nggak mau pak. Nggak mau kenapa? Bapak udah ngomongin, tetap aja nggak mau. Saya tetap nggak suka sama jurusan hukum. Sedangkan kan kamu pintar berbicara. Masa ya kamu nggak mau jurusan hukum? Ya kalau misalnya berbicara, jurusan ekonomi juga harus pandai berbicara pak. Saya nggak ngerti tentang pasal-pasal. Ya justru kamu kuliah hukum, kamu lebih ngerti kan, lebih pintar berbicara gitu kan. Kamu ngikutin kata bapak aja sih. Bapak ngegedein kamu dari kecil kan. Supaya apa? Supaya kamu nurut sama bapak. Kenapa kamu sekarang memilih kata hati kamu, nggak memilih kata bapak? Kamu mau ngikutin kata bapak enggak? Nggak bisa pak. Saya tetap nggak mau. Kamu bisa dibohongin nggak sih sama bapak? Bisa nggak?
saya. Tapi saya tetap nggak bisa pak. Apa yang nggak bisain? Semua orang tuh belajar dari nol dan akhirnya akan bisa. Tapi saya nggak suka jurusan hukum. Kamu jalanin aja dulu. Karena pasti kamu bakal beradaptasi. Pasti kamu akan suka dengan sendirinya. Nggak bisa pak. Woi, Pur. Woi. Lu lama amat sih badan kenapa itu? Enggak bro. Enggak, lu ada masalah apa nih? Hah? Nggak apa-apa. Masalah apa? Ngomong. Lu temen gua yang kayak gitu. Jadi panjang bro ceritanya bro. Ya udah lu ngomong aja. Lu kayak siapa aja nih? Duduk Ayo duduk sini. Nih tempatnya enak nih. bro. Lu kenapa? Gue bagi rokok ya. Ya. Pusing gua. Enggak apa-apa. Jadi di nggak kayak Bang. Es teh, Bang, es teh. Lu kenapa? Pusing gua bro. Pusing kenapa? Orang tua gua nyuruh gua masuk jurusan hukum. Sedangkan gua nggak suka sama jurusannya. gimana nih? Gimana ya? Ya lu kata gua mah ya ada dua pilihan, lu mau nurut apa enggak sama orang tua lu. Terus lu mau nurut nggak sekarang? Apa pengen itu tuh ngikutin kehendak lu? Ya gua mau nurut Don. Tapi kan gua juga punya pilihan gitu. Gua juga tahu mana yang baik bagi gua gitu. Ya gua juga nggak mau ngecewain orang tua gua lah. Ya tapi kan kalau lu kuliah nanti yang ngebiayain itu bapak lu. Ya, tapi kan yang mau ngejalanin gua. Ya lu ngomong aja ke bapak lu, gini pak, saya nggak suka hukum, bukan passion saya. Nanti kalau saya masuk takutnya berhenti di tengah jalan gitu. Udah gua coba omongin. Tapi tetap aja Don. Lu coba aja bujuk mama lu, suruh ngomong ke bapak lu gitu, kayak gimana gitu. Yo. Udah coba gua bilang sama orang tua gua, bapak gua, ibu gua. Tapi tetap aja mereka maksa gua harus masuk jurusan hukum. Ya coba aja lu bujuk lagi gimana gitu caranya. Lu enggak kayak lu misalnya aja gini ya, nurut ke itu lu lah, bapak lu sebentar aja. Kalau enggak bapak lu pas lagi duduk lu urutin, pas suasananya lagi baik lu urutin, coba. Mungkin dia kebujuk pas di situ. Udah Don, pusing gua. Aduh, gua pusing nih. Ya udah, kalau lu pusing, gua punya nomor konseling nih. Gua punya solusi buat lu. Oke, kalau lu pusing, gua punya solusi nih buat lu. Apaan tuh bro? Gua punya nomor konseling, coba lu deh bicara, ngomong sama orang itu, siapa tahu dia punya referensi buat lu ke depannya. Coba gua bagi nomor WA-nya sih. Lu punya nomor WA-nya nggak? Ada, gua kirimin nanti. Iya bener. Udah kepikiran gua. Coba sebutin dong. Yo. 08 22 Ya. 19 Terus? 68 Terus? 4 Terus? 75. Itu namanya Bapak Mufrodi ya. Siap. Gua punya solusi nih. Yo. Makasih bro. Ya oke, sama-sama bro.
itu bro, jadi lu ke tempat konseling. Jadi ke tempat konseling itu lu bisa apa ya, bisa mendapatkan solusi kalau lu lagi ada problem ya. Ya, Insya Allah bisa di situ. Semoga bro ya. Iya iya. Makasih ya nih, bro. Siap. Yuk. 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 Assalamualaikum. Hati-hati. Halo, selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Saya Pur. Iya. Ada yang mau saya konsultasi Pak. Bisa bertemu dengan Bapak. Hari ini Bapak sibuk gak? Iya. Kita itu double date. Ada yang mau saya konsultasiin ke Bapak gitu. Oh malam. Ya sudah Pak, jam berapa ya Pak? Oh jam 7. Udah Isya kali Pak ya? Ya udah Pak. Iya siap. Iya Pak. Yuk. Makasih ya Pak. Assalamualaikum. Langsung aja. Duduk aja duduk. Nanti ya. Bapak senang sekali berjumpa dengan kamu. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Baik Pak. Kelihatannya Depur nampak murung. Nampaknya ada sesuatu yang mengganjal perasaan Depur ya, sehingga Depur datang menemui Bapak. Iya Pak. Saya ingin berkonsultasi dengan Bapak. Ya silahkan, apa yang ingin kamu sampaikan sehingga nanti bisa kita bicarakan bersama. Tapi saya takut masalah saya diketahui sama banyak orang Pak. Kamu tidak perlu khawatir. Di sini menjaga asas-asas kerahasiaan di dalam konselor. Kamu tidak perlu khawatir. Di sini Bapak akan menjaga rahasia kamu sebab proses konseling memiliki teknik-teknik, kode etik, serta asas-asas yang dirahasiakan, dijaga, dan dikuasai seorang konselor. Nah, salah satu asas yang itu adalah asas kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu untuk takut masalah yang kamu alami terbongkar atau diketahui oleh orang lain. Syukurlah kalau begitu Pak. Saya berharap masalah yang sedang saya alami dapat menemukan jalan keluarnya dan bisa teratasi. Ya, mudah-mudahan semoga kamu cepat terbuka dan bisa teratasi semua masalah-masalah yang dirasakan oleh Mas Pur. Begini Pak, saya sedang terjebak dalam situasi yang sangat menyebalkan. Bagaimana bisa begitu? Bisakah Mas Pur bisa menceritakan kembali dengan lebih jelas? Begini Pak, saya lulus masuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan masuk Fakultas Hukum Tata Negara. Coba ceritakan kembali dengan lebih jelas. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Begini Pak, jadi saya lulus Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sedangkan saya disuruh ayah saya mengambil Fakultas Hukum Tata Negara. Terus Dan saya menurutinya, tapi saya khawatir kalau misalnya saya tidak mampu dalam proses perkuliahan. Saya bingung Pak. Ya Pak, karena saya tidak masuk jurusan yang saya inginkan, saya khawatir tidak bisa mengikuti pelajaran hukum tata negara tersebut. Jadi saya merasa saya tidak bisa mengikuti
apa tugas-tugas dari dosen yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Oh, bisakah Mas Pur menceritakan kenapa bisa tidak pede di dalam perkuliahan jurusan hukum tata negara? Sebenarnya saya takut karena mungkin di sisi lain kurangnya pengetahuan tentang hukum, di sisi lain perasaan tertekan karena harus masuk jurusan yang bukan saya inginkan, Pak. Sepertinya kamu bisa saja sangat menyukai jurusan keguruan, Mas Pur. Jika kamu benar-benar menekuninya, tetapi di sisi lain kamu juga merasa kecewa. Iya, Pak, benar. Sebenarnya saya bersikap seolah-olah saya tidak serius dalam belajar. Terus, Supaya orang tua saya dapat mengubah keinginannya dan menyuruh saya pindah jurusan ke jurusan yang saya inginkan. ya, Tapi saya juga takut orang tua saya kecewa dengan saya, Pak. itu sepertinya kamu kesulitan memilih jurusan ya, Mas Pur. Tetapi antara orang tua sama kamu itu berbeda pilihan. Ya, Pak. Bagus. Jadi Mas Pur memahami apa masalahan dengan keadaan Mas Pur. Mungkin situasi ini tidak dapat saya ubah dan saya juga tidak mungkin menentang orang tua saya. Terus, Karena beliaulah yang merawat saya dari kecil sampai sekarang. Saya juga tidak bisa terus-terusan tidak serius dalam belajar. Saya harus menentukan pilihan karena saya sudah dewasa. ya, Iya, Pak, saya paham. bagus. Berarti Mas Pur sudah bisa menentukan pilihan. Saya harus menentukan pilihan saya, Pak. Saya tidak boleh salah pilih karena semua ini untuk masa depan saya, Pak. Terus, Untuk itu saya lebih memilih orang tua. Saya harus berbakti kepada orang tua meski saya harus kecewa, Pak. rupanya kamu sudah paham, Mas Pur, dengan apa yang akan kamu lakukan. Kamu pasti bisa. Itu pilihan yang bagus sekali dan kamu pasti bisa melakukannya, Mas Pur. Alhamdulillah saya merasa lega, Pak. Jangan sungkan-sungkan apabila ya belum dibicarakan lagi, bicarakanlah ke Bapak. Jangan sungkan-sungkan temui lagi Bapak, ya Mas Pur. Ya, Pak. Baiklah, Baiklah, Pak. kalau begitu. Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, Mas Pur sama-sama.